Oh, kaget ya lihat Pak Ustadz yang ganteng hari ini. Nikmat yang tidak ada bandingannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang disertai dengan nikmat kesehatan. Ada ikatan apa dengan Abu Jahal sehingga tidak mau ngaji, tidak mau ke masjid? Saya kawinkan saudara dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan masjidnya, dibayar tunai. Terima kasih Pak, sama-sama kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ya? Atau kaget ya lihat Pak Ustadz yang ganteng hari ini? Tauqidan labdian mukarraran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna minna nasihin wa afhamamna min ulumil ulama irashihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alayhi amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alayha mabadu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan berkah dan ridhonya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul ini semata-mata karena kenikmatan yang diberi oleh Allah kepada kita, yang selama ini kadang kita bisa mensyukurinya atau sebaliknya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan atau tergolong orang yang mensyukuri nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lebih-lebih nikmat yang tidak ada bandingannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang disertai dengan nikmat kesehatan. Dan saya yakinnya ibu, bapak, pemuda-pemudi, adik-adik yang bapak cintai, dengan hadirnya di sini karena tiga komponen ini ada semua. Yang pertama adanya nikmat iman, kemudian adanya nikmat Islam, dan yang ketiga adanya nikmat kesehatan. Karena orang sakit tidak mungkin ada di sini, betul? Ustadz, yang benar. Kadang yang sehat juga ada, ya. Jasmani bisa dibilang oke, sehat. Mungkin rohaninya, imannya konslet, alias tidak nyambung. Kenapa saya katakan konslet tidak nyambung? Ingat Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Hanyalah untuk beribadah. Orang sehat badannya, agamanya Islam, gak mau ngaji, gak mau sholat, konslet. Imannya harus dibetulin. Imannya sehat. Kemudian
Islamnya juga mantap. Badannya sakit, ke masjid gak? Enggak. Balik. Kenapa ibu? Meriang. Oh meriang. Kan konslet juga sama. Betul? Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang selama ini masih belum bisa mengikuti pengajian seperti biasa, mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat besar salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam, pimpinan umat sedunia habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mengikuti jejak dan sunnahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Munawarul Al-Munawaroh ya, Munawarul wae. Al-Munawarul. Ibu Hajah yang saya hormati, dan juga Bapak DKM beserta reng-rengannya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, dengan niat mungkin acara semua atau yang diprakarsai oleh ibu-ibu Majelis Ta'lim dan semuanya kita bisa terkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan ini Allah catat menjadi perkumpulan kembali nanti di yaumil akhirat di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, dalam pertemuan ini sedikit kita membahas tentang iman. Ya. Apa itu iman? Barangkali, alhamdulillah lupa lagi ya. Iman itu percaya. Ya. Lantas cukup dengan percaya Pak Ustadz? Oh tidak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan Abu Gosok. Iman. Kenapa? Percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Abu Jahal percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Cuman beliau tidak ada hidayah dan gengsi. Ya. Karena beliau adalah tokoh Quraisy terkenal. Padahal beliau adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada di sini yang enggan ke masjid, wah di bank DKM-nya itu saya gengsi. Nah tinggal tanya. Jadi ada hubungan apa dengan Abu Jahal? Atau ibu-ibu, gak mau ke masjid, gak mau thalabul ilmi. Kenapa? Wong ketuanya di bawah naungan saya misalkan, wong di bawah saya. Tinggal tanya, ada ikatan apa dengan Abu Jahal sehingga tidak mau ngaji, tidak mau ke masjid? Ya iyalah, orang Islam itu kalau mau pingin selamat di masjid. Dan orang Islam yang tidak betah di masjid bagaikan ikan yang tidak mau di air. Ikan apa yang tidak mau hidup di air? Masya Allah. Ikan yang mau mati. Kalau ikan udah mau hidup di air, mau hidup di mana? Di katel. Oh, digoreng berarti Pak. Kembali kepada iman. Iman itu percaya, tidak lantas percaya. Ya. Iman itu harus melalui berbagai macam. Di antara syarat iman itu ada 4. Syarat iman itu ada berapa? Ini 2 tahun yang lalu sebelum Covid saya udah, ya alhamdulillah lupa semua. Itulah. Gak apa-apalah. Yang namanya pengajian kita adalah barho, bubar poho. Entong 1 tahun kayak menang hasil iya tanya tas maghrib. Bubar di sini nanti habis maghrib tanya lagi. Tadi dapat apa? 4. Tahu no 4 teh. Teuing cenah. Gitu ya. 1 syarat iman itu adalah ma'rifat. Masya Allah. Apa itu ma'rifat? Ya.
idrakun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun liman fil waqi'i nasihun ang dalilin pangarti anu pasti nu teu keuna euwah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alasan. Nah pangarti naon anu akur jeung buktina teh pangarti hate anu akur jeung pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Imam Abu Mansur Al-Maturidi anu netepkeun ka Allah kasifatan ku sifat 20 nu wajibna 20 nu mustahilna jeung hiji anu wenangna anu sok di ku urang dibacakeun wujud kidam bako muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiron mutakaliman. Itu sifat Allah tergabung. Lah marifat minimal. Makrifat itu tahu tentang sifat yang 20. Kita tahu tentang Rahman dan Rahimnya Allah. Kita tahu tentang kekuasaan Allah. Kita mengetahui tentang keagungan Allah. Kita mengetahui kekuatan Allah yang serba maha. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Itu marifat. Cukup dengan marifat? Oh tidak. Ya. Ada lagi yang kedua. Apa syarat iman yang kedua? Idian. Apa? Idian. Awas. Bising ke ditanya. Yang agama naon? Islam. Rukun Islam 16. Salah. Berapa rukun Islam? Alhamdulillah. Padahal ditanya teh lain alhamdulillah. Rukun Islam aya sabaraha? Ngajawab da naon? Alhamdulillah. Idian. Idian itu menerima dengan hati. Naon anu kurang kudu diterima? Apa yang kita harus terima dengan keimanan tersebut? Terima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentang keesaan Allah. Tentang tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Idian. Aku kate. Kita dilahirkan ke dunia ini dan kita dilahirkan menjadi wanita. Dan juga kita ditakdirkan menjadi laki-laki, maka itu idian, kita menerima. Kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menerima. Dan yang paling penting, kita idian tadi keyakinan kepada tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, qabul. Apa itu qabul? Ya, menerima dengan hati. Qabul. Makanya ketika ada pernikahan ya Bu, suka ijab, qabul. Ijab adalah wali, qabul yang menerima atau calon pengantin pria. Hati-hati itu. Ya, terutama saksi. Yang 5 itu, 5 syarat nikah. Ada pengantin, calon pengantin laki, pengantin perempuan, ada wali, ada syak, ijab dan qabul. Ijab dari wali, qabulnya calon laki yang menerima. Jadi ketika yang jadi saksi atau semua tergolong dalam 5 itu kemudian diwajibkan untuk membaca syahadat, itu sebetulnya yang 5 itu yang wajib baca itu. Kalau mustaminya ikut mengikutin aja. Yang 5 kenapa? Karena takut ini kan akan menghalalkan yang tadinya haram. Dan ketika yang tadinya haram dihalalkan, saksinya harus muslim. Pengantinnya juga harus muslim. Karena yang nikah adalah muslim. Saksi apalagi wali. Komo nu sholat belang bentong mah.
Ya. Apa belang bentong? Isya sholat, maghrib sholat, gitu. Subuh sholat, duhur sholat. Belang bentong teh lain belang bentong hajina teh maghrib sholat isya henteu. Nu kitu mah edan eling. Keur edan meureunan teh sholat, keur eling sholat. Keur edan nganyuk tempo mayar edan deui. Masya Allah ya. Nah. Kenapa harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Itu harus muslim, yakin di saat itu. Walaupun tadinya takut, tadinya pasek, takut tadinya mungkin ingkar segala macam, karena di istighfarkan, istighfar bersama, kemudian syahadat bersama. Nah, gitu. Cuman hati-hati saksi mah kudu tegas. Walaupun kata yang ini semua sah, cuk saksi, tidak. Ya. Ketika Qabil tuh nakdannya ini, misalkan nanti di saksi pernikahan, atau saya kawinkan saudara dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan masjidnya, dibayar tunai. Terima kasih Pak, sama-sama kade ulah gitu. Ya, itu ngurus tunjuk. Kubatur macam. Terima kasih Pak, sama-sama. Entong gitu. Diajar. Bising ieu nih can aya nu jomblo. Diajar. Qabul. Ya. Yang namanya qabul menerima dengan hati. Ya. Tuh. Narima ku hate. Hati teh berarti hate. Ya, qalbu. Narima ku hate karena perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta qabul. Menerima dengan sepenuh ya apapun yang telah disampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima dengan tidak ada keraguan. Itu baru dikatakan qabul. Kemudian yang keempat, ikrar, syarat iman itu. Kalau tidak ada ikrar juga tidak sah. Apa ikrarnya? Membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu dari 4, bapak dari 4 macam ini tidak ada satu, maka tidak jadi imannya dan tidak bisa dikatakan iman orang tersebut. Jadi iman teh darweh disimpulkeun aing ngaran iman teh tasdiqul qalbi bimma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tah ku sabab urang geus narima jeung ngaku ku hate kana perkara-perkara anu didugikeun ku junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung narima nu opat ya disebut wa iman. Tah ladang iman teh ieu bapak ayeuna bisa sosialisasi, bisa ngumpulkeun yatim piatu, ngumpulkeun ti dieu, ieu teh buahna amisna iman. Dalam mun teu iman teu percaya, ibu cadu moal daek ngaluarkeun duit, bapak moal daek ngaluarkeun sedekah, lamun teu aya kanyaah atuh duit menang bangga ngala kudu dibikeun. Terus menang kuli luwet letat kesang teh kakelek-kelek. Benar. Hasilna make nek dibikeun teu puguh-puguh kan ku sabab iman yen yakin ngaluarkeun anak urang harta banda dilandasan ku iman beda jeung dilandasan ku nyaah beda. Ibu masihkeun artos 100.000 rek saha we? Tapi dina hate Gusti niat zakat jeung sedekah. Bade jeung babacaan nama teh nyaho. Pokona kitu weh masihkeun. Tapi dina hate Gusti niat abdi zakat jeung sedekah. Ter 100.000 teuing ka saha merena. Ya. Ulah dipilihan nih. Tuh. Kalau ngasih ke orang itu nanti kita dibilang-bilangin ke orang. Jadi kita tenar. Ah eta mah teu meunang. Orang itu mah suka ngasih tahu, kita dikasih uang, ngasih uang. Wah, nanti nama kita ke atas, naik. Ah, eta mah teu kaci.
Usahakan kalau kita sedekah ataupun zakat infak tidak ada yang tak tahu. Walaupun itu siapa terserah. Tetap niat dalam hati, ya Rob, aku berniat infak, sedekah ataupun zakat karena Allah. Kasih. Itu dilandasi dengan ilmu, pengetahuan dan iman. Coba merek, tat, iya naon Pak? Masihan weh. Kanggo jajan es. Teu niat sedekah, teu niat zakat. Pahala insyaallah. Jadi. Cuman nilai tambahnya tidak ada. Nilai tambahnya tidak ada. Seperti ibu maaf. Ibu datang ke masjid. Niatnya tholabul ilmi. Bapak juga sama tholabul ilmi. Dengan orang datang ke masjid. Yang satu misalkan tahu tentang pahala tholabul ilmi. Ibu pahala tholabul ilmi. Sebelum ibu melangkahkan kaki dari rumah ke sini. Itu dosa ibu 1 tahun ke belakang dan ke depan sudah diampuni oleh Allah. Amin. Nah, bagi mereka yang sudah tahu bahwa pahala tholabul ilmu itu besar, maka pahalanya 2. 1, pahala tholabul ilmi. Yang kedua, pahala pengetahuan tentang keterangan tholabul ilmi. Nilainya 2. Dosanya pun 2. Ibu tidak tahu tholabul ilmu itu pahalanya teh sakumaha, urang mah wajib we tholabul ilmi mah. Tapi hoream. Pertama, tidak dapat pahala. Yang kedua, mengabaikan, ngalalaworakeun, menganggap enteng terhadap pahala tholabul ilmi. Yang bodoh cukup dosa saja, tidak melaksanakan tholabul ilmi. Satu lagi contoh. Ibu masuk ke masjid, bapak masuk ke masjid, baca doa enggak? Itikaf di masjid. Allahumma an'a taqifa fi hadal masjidi sunata lillahi ta'ala. Itu pahalanya kita itikaf di masjid. Ya, sebelum sholat tahiyatul masjid, sebelum duduk, maka baca dulu itu. Allahumma an'a taqifa fi hadal masjidi sunata lillahi ta'ala. Ustaz, bukan itu. Ya. Ada doa masuk masjid. Beda doa masuk masjid dengan doa itikaf. Kalau masuk masjid mah Allahumma ini as'aluka min fadlika. Itu doa masuk mas. Setelah kita masuk masjid, baca sebelum duduk minimal kalau nggak mau sholat tahiyatul masjid. Sebelum duduk baca dulu. Allahumma an'a taqifa fi hadal masjidi sunata lillahi ta'ala. Ya Rob, aku berniat beritikaf di masjid sunat karena Allah. Walaupun hanya diam di masjid, itu pahalanya sama dengan pahala beribadah 60 tahun berturut-turut. Cekap sakitnya Bu, atas. Hah? Hah? Masih acara yang lain nggak? Oke. Ya itu. Nah, kemudian kenapa dilaksanakan itu? Kita mau mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, segala macam karena kita dilandasi dengan iman. Kita percaya bahwa berbuat baik insya Allah akan dibalas dengan Allah dengan kebaikan. Coba yang tidak percaya, lah, itu percaya. Sok cenah urang nyumbang ke masjid 100 juta geuning eueuh cenah nu ngagantian. Tidak seperti itu. Kadang kita suka salah paham, maaf sedikit. Ibu sering tahajud? Sering, Bapak? Alhamdulillah teu kaliwat. Peuting nama. Urang masa kalian tahajud subuh kaberangan. Kari-kari ya. Insyaallah lah ibu dan bapak di sini tidak ada yang kelewat kalau tahajud ya. Malamnya enggak ada yang kelewat insyaallah. Ya, percaya.
Ini wajah-wajah penuh dengan tahajud semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tahajud, hajat dan segala macam. Baca Yasin kadang sehari semalam 3 kali. Apalagi ketika sedang dilanda krusial. Masya Allah, kita baca Yasin sampai 7 kali sehari semalam. Betul? Ya. Atau mungkin karena ada hajat, misalkan ada kemauan sampai baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Masya Allah. Ya. Setelah terkabulkan, kita malah berhenti. Kunaon Bapak henteu puasa Senin Kemis deui. Alhamdulillah, murang kali naoge entos nikah. Eta mah puasa Senin Kemis teh hayang laku budakna. Ibu kenapa nggak tahajud lagi, nggak hajat lagi? Alhamdulillah, sudah diterima jadi PNS anak saya. Jadi berhenti saya, kan udah berhasil. Masya Allah. Kalau sampai di sana itu salah. Salah. Salah apa? Salah niat. Ketika ibu pingin berkah, maju usaha, maju dalam hal segala macam apapun, maka ibadahnya jangan dikaitkan dengan urusan duniawi. So, ibu tahajud yo udah hayang anu. Bapak tahajud, sholat hajat, Yasin, getol, ar-Rahman, tabarok, wah, hayang anu. Itu kurang pas. Nanti ketika di akhirat, maka kita akan bertanya, ya Allah, mana pahala tahajudku ya Allah? Mana pahala duhaku ya Allah? Mana pahala sholat hajatku ya Allah? Mana pahala Senin Kemisku ya Rabb? Padahal saya tidak pernah berhenti selama hidup saya. Kemudian Allah malaikat, kamu, kata Allah, di dunia melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, dan segala macam karena kamu pingin anu. Dan Allah telah berikan di dunia. Nanti di akhirat ibu akan menyesal. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasyawuf, ya Rabb, berikan pahalaku nanti di akhirat, dan jangan kau balas pahalaku di duniawi ini. Bakal rugi. Tetapi kita mah orang awam, maka kita nyatu berdoanya Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, aku pingin bahagia di dunia, tetapi akhirat pun tidak mau sengsaya ya Rabb. Kami pingin selamat dunia dan akhirat. Makanya ya Rabb, hari ini kami mengumpulkan kekasih-kekasih-Mu ya Rabb, anak-anak yatim ya Rabb, agar kami dapat pengasihan dari-Mu ya Rabb nanti di akhirat, dan kami bisa bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka orang tersebut akan bersama-sama Rasulullah SAW di surga bagaikan telunjuk dan jari tengah, tidak terpisahkan. Barang siapa orang yang mengasihi anak yatim, mengurus anak yatim di dunia ini, maka yang mengurus anak yatim tersebut bagaikan telunjuk dan jari tengah yang tidak terpisahkan. Artinya diibaratkan ini Rasulullah dan ini adalah pengurus yatim. Masya Allah. Makanya doa yatim terkabulkan. Alhamdulillah dicukupkan. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan apapun yang kita hari ini laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.